Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rahma Agustin. Perkenalkan, nama saya Azra Akila Nihaya. Perkenalkan, nama saya Dani Solahuddin. Perkenalkan, nama saya Dwi Arasinta. Perkenalkan, nama saya Okta Reza Lestari. Nama saya Rizky Sakina. Untuk alat dan bahannya itu ada 5. Yang pertama itu tali, yang kedua itu alat peraga ataupun orang dan benda lainnya. Yang ketiga itu papan nama atau kardus nama. Yang keempat itu ada kertas putih, dan yang terakhir itu ada spidol. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh saudari Anggi tadi. Untuk itu, kami berterima kasih kepada channel Syukron Fuad yang telah memperlihatkan cara praktiknya. Jadi, yang kita butuhkan itu yang pertama ialah laptop, dan yang kedua itu infokus, ketiga kain putih jika ada, dan yang keempat ialah ruang tertutup. Baiklah, cara prakteknya bisa dilihat di video yang ada di sini. Mohon maaf sebelumnya, di sini kami tidak dapat mempraktekannya secara langsung, melainkan kita bisa menggunakan media gambar seperti ini. Kurang lebihnya media gambar yang sangat sederhana, di mana di dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, melainkan ada beberapa gabungan atau kombinasi rantai makanan sehingga disebut jaring-jaring makanan. Baik, di sini ada 2 produsen. Produsen yang pertama ada padi dan produsen yang kedua ada sawi. Baiklah, pertama padi dimakan oleh tikus, padi dimakan oleh belalang, padi dimakan oleh ulat. Kemudian belalang dimakan oleh katak, tikus dan katak dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Baiklah, produsen yang kedua ada sawi, sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh burung elang. Kemudian burung elang mati sehingga disebut dengan pengurai atau dekomposer. Seluruh jaring-jaring makanan ini saling berkesinambungan. Tepat sekali yang dikatakan oleh saudari Azra yang tadi. Jadi, untuk melihat praktik tersebut sebaiknya kita tonton video satu ini. Rumput, ini apa? Tikus. Tikus, ini burung, ini elang, ini musang ya, itu bukan ulat ya, tapi musang. Ini pengurai jamur. Oke, ayo Rom. Rumput dihakan berit jeung burung, dimakan tikus dan burung. Rumput dimakan tikus dan burung. Mana rumput? Nah, rumput. Habis. Burung. Mana burung-burung? Burung dimakan elang. Burungnya yang diuk. Burungnya yang duduk. Nah. Kemudian ya burung udah dimakan musang ya. Musang dimakan elang mana? Musang dimakan elang ya. Sebelumnya musang makan burung ya. Kemudian musang makan tikus. Ya, duduk. Musang udah dulu. Nah, kan dia tikus dulu yang dimakan. Nah, terus musang dimakan elang. Oke, tinggal berapa ini? Tinggal 2. Nah, elangnya udah tua ini. Udah sakit-sakitan. Saatnya elang udah 100 tahun. Elang mati. Nah, dimakan pengurai. Ya, pemenangnya adalah pengurai. Ya, tepuk tangan buat jaring-jaring makanan. Gimana ya kan video yang barusan kalian tonton? Itulah video praktek tentang jaring-jaring makanan yang dibuat sedemikian rupa agar tidak mempersulit siswa. Di sana ada berbagai macam seperti rumput, tikus, burung, musang, elang, dan pengurai. Pengurai ini juga biasanya disebut dengan dekomposer. Jadi untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Dani Solahuddin dan Rizky Sakina. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, ekosistem. Ekosistem merupakan tuntunan dari suatu lingkungan yang menyeluruh dan dilakukan secara utuh, yang saling mempengaruhi unsur di dalamnya. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan suatu gabungan dari rantai-rantai makanan yang dihubungkan, dikombinasikan atau digabung, yang tumpah tindih dalam ekosistem. Sedangkan dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan.
Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh jaring-jaring makanan. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula dan disimpan dalam biji, batang, buah, dan bagian lainnya. Yang kedua ada tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 1, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian tubuh tikus mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk lari, makan, dan bereproduksi. Yang ketiga, ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2 atau hewan karnivora pemakan daging. Tikus merupakan sumber energi untuk ular agar tetap hidup. Yang keempat, burung elang sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karnivora, memakan ular. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan. Yang kelima, jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan lainnya yang berperan sebagai dekomposer untuk diubah menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang.